Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba mendemonstrasikan program yang saya buat. Di video ini dibuat untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah program yang bernama Etiquette Barricade, ya, dimana program ini dibuat harapannya dapat memudahkan pekerjaan manusia di dalam menata sistem pintu masuk dari suatu tempat, ya. Misalkan untuk pintu masuk kampus ataupun mall gitu, ya. Jadi ini adalah rancangan yang saya buat sendiri. Baiklah, kalau gitu langsung aja ke demonstrasinya. Ini programnya sudah saya buka di localhost eBearout, ya. Karena di sini untuk itunya dulu, loginnya dulu. Jadi di sini saya punya dua akun, admin dan user. Kalau kita buka user, nah ini akan dimasukkan ke halaman ini. Jadi untuk user hanya bisa melihat about us aja. Kalau ini belum dihapus, ya, lupa. Dan ini juga bisa kita mute. Untuk tampilan HP-nya juga bisa seperti ini. Nah, kemudian untuk yang user ini bisa dia change password juga, ada fitur change password di sini. Misalkan password yang pertamanya adalah user, kemudian kita ganti dengan 123. Namun di sini ada fitur yang bisa mengingatkan kalau passwordnya itu salah, password yang lamanya salah, password barunya juga nggak sesuai dengan repeat passwordnya, seperti ini. Misalkan password lamanya sebenarnya adalah user, kemudian tapi kita isi di sini adalah 123. Kemudian di new passwordnya kita kasih user, repeat passwordnya juga user. Nah, kalau kita coba change password, di sini dia wrong current password. Jadi password yang lamanya itu salah. Nah, kalau di sini password yang lamanya benar, user, kemudian kita ganti passwordnya user juga, ini juga nggak akan bisa. Nah, di sini new password cannot be the same as current password. Nah, lalu untuk yang benar adalah kita gunakan password yang lamanya user, kemudian kita ganti dengan password yang baru, dan repeat passwordnya juga harus yang sama, 123. Gimana kalau repeat passwordnya nggak sama new passwordnya? Nah, ini juga ada. Jadi misalkan new passwordnya ada 123, tapi kita isi repeat passwordnya 234, ya. Kadang-kadang kan suka salah ketik, ya. Kita change password. Nah, di sini ada the new password field does not match the confirm new password field. Nah, itu. Jadi maksudnya nggak sama. Hanya di sini current passwordnya harus sama dengan yang lama, harus benar. Kemudian new passwordnya pun harus yang sama dengan repeat passwordnya, namun beda dengan current passwordnya. Nah, kita ganti 123 misalkan. Kemudian repeat passwordnya 123. Di sini kita langsung change password. Nah, sini password successfully changed. Kemudian kita coba user. Nah, tadi kan passwordnya user. Kalau passwordnya user, dia udah nggak bisa lagi karena udah kita ganti wrong password. Makanya kita pakai password 123. Nah, bisa masuk lagi, oke. Jadi itu untuk pengguna yang biasa. Jadi cuman bisa halaman ini aja sama change password aja. Gak tahu nanti kedepannya bakal dikasih apa, itu belum tahu. Jadi untuk sementara ini dulu. Kemudian sini ada fitur logout. Nah, di sini tinggal klik logout. Nah, untuk user adminnya, pengguna adminnya adalah admin@barrier.com, mana passwordnya adalah admin juga.
login. Nah, kalau sudah login, ini dia halaman untuk admin. Di sini ada halaman dashboard, ada export untuk export datanya nanti. Nah, ini belum sempat saya buat, jadi kemungkinan bakal dilakukan di kemudian hari. Dan di sini ada vehicle, di sini adalah tipe-tipe dari kendaraannya, ada motorcycle, car, bus, minibus. Dan di sini juga kita bisa lihat about us, sama seperti yang di user tadi. Nah, untuk yang admin ini di sini ada menu CMS-nya, ya seperti CMS lah, content management setting. Jadi di sini kita bisa tambahin submenu apa yang kita mau di sini. Sini ada menu manajemen. Menu manajemen ini adalah admin, user, menu. Nah, seperti ini, admin, user, dan menu. Nah, di situ sendiri misalkan kita coba sub menu manajemennya ya. Kita coba tambahin sub menu. Sini coba. Nah, kita mau masukin ke menu mana nih? Admin, user, atau menu? Kalau gitu kita coba masukin ke user ya. Nah, URL-nya apa? URL-nya kita sembarang aja, user, misalkan user, coba. Kemudian sini ikonnya masih saya gunakan kodenya ya. Jadi misalkan kita coba apa? Fastfa Globe misalkan ya. Fastfa FW ini untuk fixnya, globe-nya. Nah, sini aktif atau enggak? Kalau misalkan aktif, berarti diklik aktifnya, kita tambahin add. New menu has been added. Jadi kita nanti di sini tampil coba. Oke. Ini untuk manajemen setting, sub menu manajemen. Jadi nanti ini udah bisa diakses, cuman belum ada filenya. Nanti tinggal dibikin filenya aja. Nah, itu untuk sub menu. Kemudian sama untuk menu manajemennya juga bisa kita tambahin. Kalau di sini sekarang ada 3, admin, user, dan menu. Nah, di sini kan kelihatan. Nanti ini bisa kita tambahin mau menu apa gitu kan. Nah, kalau ini kali ini kita nggak usah tambahin ya. Jadi seperti itu perumpamaannya. Kemudian di halaman admin ini yang dashboard ini adalah memuat informasi mengenai log masuk dari suatu kendaraan. Jadi ini cuman log masuknya ya. Di sini ada last entry. Jadi terakhir kali dia masuk ke suatu perusahaan situ. Ada tipe motorcycle-nya, ada police number-nya, terus ada manufakturnya dari mana. Jadi dan di sini juga ada fitur find. Sebenarnya di sini kita bisa find, cuman mungkin sini ada sedikit kesalahan, jadi belum saya temuin di mana kesalahannya. Nanti bisa saya perbaikin. Dan di sini kita juga bisa tambah log masuk dari suatu kendaraan. Nah, ini nanti adalah fitur yang akan kita hubungkan dengan teknologi sensornya. Jadi sensor dari kamera itu nanti rencananya ketika kamera ini mendeteksi suatu kendaraan, di mana dia ngedeteksi jenis kendaraannya, terus dia ngedeteksi police numbernya, dan juga dia ngedeteksi pabrikan kendaraannya, itu nanti otomatis langsung masuk ke sini. Misalkan si sensornya ini ngebaca, oh jenis kendaraannya mobil, kemudian police numbernya berapa, nanti police numbernya misalkan B5656C. Nah, terus manufakturnya apa, misalkan di sini Suzuki. Oke, langsung otomatis nanti dia nambahin sini. Nah, ini yang baru kita buat ya, 5656J Suzuki 2020-06-08. Nah, ini tanggal yang baru kita buat. Nah, di sini juga ada menu actionnya, ada edit dan delete. Mana kalau edit, kita coba dulu editnya. Misalkan yang Suzuki barusan ya, kita edit.
Nah ini kita ganti jenis kendaraannya, ternyata minibus atau bus. Langsung kita change entry. Nah di sini successfully change. Nah tadi yang pilihannya udah berubah jadi bus. Kemudian di sini juga ada menu delete. Nah ini kita bisa ngedelete. Misalkan ada suatu error data gitu misalkan ya, seharusnya data ini nggak ada, makanya nanti bisa kita delete. Nah misalkan delete di sini, kita delete yang ini ya, Suzuki ini. Are you sure want to delete this? Oke. Nanti dia langsung ngedelete. Nah hilang, delete ya, sudah hilang. Kemudian di halaman di dashboard, di admin ini tadi fine itu ya masih ada sedikit kesalahan, nanti bisa dibenerin. Terus untuk yang ini yang coba ini kita hapus dulu ya, menu coba ini, yang menu coba ini kita hapus dulu biar dia nggak ada di situ. Oke, nah langsung hilang. Untuk YouTube juga boleh deh kita hapus dulu, delete. Oke, nah ini hilang jadi dengan YouTube. Ini sama bisa di mute. Terus nah dari data-data yang ada di sini seperti menu log, terus menu ini apa, jenis kendaraan. Nah itu nanti rencananya bakal bisa diekspor di menu ini, ekspor submenu ini. Nanti di sini ada sebuah fitur yang bisa mengekspor data-data yang ada di sini, Kemudian sama seperti pengguna user, di sini kita bisa change password juga untuk admin. Nah ini sama ya. Kalau tadi password admin itu adalah admin, coba kita ganti jadi administrator. Coba kita change. Nah berubah, dia langsung keluar karena ya sudah berhasil. Jadi kita coba lagi login administrator. Oke. Jadi kurang lebih program yang sudah saya buat baru sejauh ini, jadi mohon maaf banyak kekurangannya karena saya juga manusia, jadi jelas banyak kekurangannya, manusia yang masih belajar. Nah di sini ya udah itu aja mungkin video demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.